Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan kebaktian Minggu. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita melaksanakan kebaktian pada saat ini. Mari. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggil kami untuk melaksanakan kebaktian pada saat ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin kami semua dari awal hingga akhir kebaktian nanti, sehingga kami membawa berkat sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyambut kebaktian pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang mengajarkan tentang kasih yang terdapat dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Tuhan, demikianlah hukum kasih yang telah Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan daripadamu. Karena ketidakmampuan memelihara kasih-Mu, kami tidak dapat membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Ampunilah kami ya Allah, karena kasih setia-Mu, hapuslah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita nyatakan penyesalan ketidakmampuan kita di dalam melakukan hukum Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 453, 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih.
penyesalan dan pertobatan yang kita nyatakan secara jujur di hadapannya akan membawa perubahan besar di dalam hidup kita semua. Mari kita menerima pernyataan kasih setia Tuhan melalui anugerah yang telah dicurahkan kepada kita di dalam surat Yakobus 1 ayat 12-15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat mencobai orang yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikian kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Dengan berdiri, marilah menyatakan penyerahan hidup kita bersama-sama dalam tangan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 441 bait yang pertama dan yang kedua. Ku ingin menyerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
kami bersyukur kepadamu, sebab penyertaan Tuhan selalu kami rasakan pada kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan begitu mengasihi kami, begitu melindungi kami, sehingga kami terus bisa melakukan aktivitas kami sekalipun di tengah pandemi. Bapa di sorga, kami menyediakan waktu kami saat ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman, sekalipun melalui online, tetapi kami percaya semuanya tidak mengurangi kasih Tuhan untuk menyapa kami, membasuh hati dan pikiran kami dan menguatkan kami semua, terus melihat pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kami, sehingga kehidupan kami ini bisa kami jalani dalam ketaatan iman, dan kami semua terus bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kami, membimbing kami di dalam kebenaran, supaya nama Tuhan terus kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dari leksionari kita hari ini adalah 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 13. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kamu tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hei orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Dan bacaan Injil hari ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, yang demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini bertema, Dia bersamamu di buritan. Dia bersamamu di buritan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir-akhir ini ada banyak hal yang menyesakkan hati kita. Selain karena COVID-19 yang berkepanjangan, hampir setahun lebih kita alami. Dan kita melihat bagaimana satu persatu saudara-saudara kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan karena COVID-19. Mereka dipisahkan dengan cara yang begitu tiba-tiba, yang tidak terduga. Yang dulunya sehat tanpa ada masalah, tiba-tiba masuk ke rumah sakit dalam waktu yang singkat, tidak tertolong karena COVID-19. Kita bisa merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Dan pada minggu-minggu ini kita juga mendengar bagaimana wilayah Kudus, Kabupaten Kudus, begitu banyak korban. Yang terakhir ada seorang perawat baru saja melahirkan beberapa hari, pada akhirnya juga meninggal karena COVID-19. Saudara-saudara, semula kita berharap masalah ini mungkin setahun akan berhenti sehingga anak-anak sekolah akan bisa bertatap muka kembali. Tetapi dengan situasi ini kita berada dalam sebuah pertanyaan besar, sampai kapan masalah ini akan selesai? Belum lagi kita rasakan dampaknya secara ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang kehidupannya merosot tajam secara ekonomi karena usaha-usaha mereka yang tidak bisa berjalan seperti dulu. Nah, peristiwa-peristiwa ini berdampak luar biasa pada kehidupan manusia. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube, kekerasan dalam rumah tangga angkanya meningkat tajam dibanding dengan sebelumnya. Banyak penyiksaan yang dilakukan suami kepada istri, istri kepada suami, dan manusia seolah-olah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka menjadi lebih kejam, lebih sadis, sampai saya kadang geleng kepala. Baru-baru ini saya mengikuti berita
Di salah satu wilayah di Indonesia ada suami yang begitu marah kepada istrinya sehingga dibenamkan di air sampai meninggal. Padahal tetangganya sudah mengetahui ini dan dia berteriak, "Ada apa dengan kamu? Mengapa begitu?" Tidak ada respon. Bapak Ibu, inilah yang disebut kondisi yang menyesakkan, kondisi yang membuat kita menarik nafas dalam. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Belum lagi kalau kita melihat bencana alam di sekitar kita yang terus bertubi-tubi terjadi. Hampir setiap hari Indonesia ini diguncang gempa. Kalau beberapa waktu yang lalu Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di wilayah Sumatera Utara, Halmahera, Ternate, hampir semua dilaporkan dari sana ada gempa yang kekuatannya antara 4 sampai 5 sehingga diprediksi akan terjadi megatrust ya, gempa diikuti dengan tsunami yang luar biasa besar yang akan terjadi di Pulau Jawa. Kita berharap semua ini tidak akan terjadi, tetapi inilah situasi yang saat ini menyesakkan bagi kita. Saudara-saudara, murid-murid Yesus ketika berada di dalam perahu bersama dengan Yesus hendak menuju ke Gedara. Setelah seharian pelayanan, mereka juga diamuk oleh angin taufan yang dahsyat yang tiba-tiba menyerang kapal mereka. Danau Galilea ini berada di sebuah tempat yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Memang biasa ada angin dari atas bukit yang sering bertiup ke bawah ke danau ini. Tetapi kali itu anginnya sangat besar. Dan murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang berpengalaman mengendalikan perahu sebab mereka sebagian besar adalah nelayan. Sudah biasa mencari ikan di tengah malam. Dan kali itu hari mulai menjelang malam. Dan tiba-tiba angin yang begitu besar membuat mereka kaget dan ketakutan. Lalu mereka setengah marah kepada Yesus. Kok bisanya Yesus tertidur di belakang dengan nyaman? Dia tidak berkata, "Tuhan tolong kami, tolong kita." Tapi dia berkata, "Guru, apakah engkau akan membiarkan kita binasa? Engkau ada di dalam kapal ini dan engkau diam saja, tidak melakukan apa-apa. Kami sudah sibuk dari tadi mengeluarkan air yang masuk ke dalam kapal." Seolah-olah itulah yang ingin dikatakan dari isi hati murid-muridnya. Dan dengan tenang, Yesus kemudian menghardik angin itu. "Diam, tenanglah." Dan kemudian baru Yesus menegur murid-muridnya. Ini cara yang sangat bagus, sangat indah ya. Kalau ada kasus besar gitu yang terjadi dan tiba-tiba muncul, yang perlu diselesaikan adalah kasusnya ini. Persoalannya apa, di stop dulu. Baru setelah itu diluruskan. Apa yang melatar belakanginya dan sebagainya. Dicari duduk persoalannya. Tapi yang terpenting masalah itu dikendalikan dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Yesus kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ada Tuhan di situ, tapi perasaan cemas, perasaan takut menghadapi masalah yang tiba-tiba datang dan membesar itu membuat seseorang merasa terancam. Mereka takut tenggelam, mereka takut mati, mereka takut binasa. Perasaan takut ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka akan merusakkan, bahkan memakan kita sendiri. Sehingga kita ini tidak menjadi pribadi yang berpengharapan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang kita alami akhir-akhir ini tentang COVID-19 adalah peristiwa yang datang tanpa diduga oleh siapapun. Persoalannya ternyata sangat besar, dampaknya sangat besar bagi negara maupun bagi kehidupan tiap rumah tangga. Belum lagi masalah-masalah biasa yang kita hadapi, yang tiba-tiba datang dan besar sekali seolah-olah kita tidak bisa memikulnya. Dan Yesus berpesan di tengah situasi ini, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ini yang perlu kita renungi dalam menghadapi situasi yang besar, yang sulit, yang tidak menentu itu, apa sikap kita? Yesus selalu ada dalam hidup kita. Buritan kapal itu dalam sebuah keadaan sangat penting artinya bagi kapal ini. Kapal ini bisa memutar arah dengan menggunakan buritannya. Jadi dia penentu situasi, dia pengendali keadaan, dan Yesus ada di situ. Percayakah kita bahwa dalam kehidupan kita yang kadangkala tidak menentu dan tiba-tiba datang persoalan yang besar, Tuhan selalu ada menyertai kita, mengendalikan hidup kita. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kalau kita mau mengingat kebaikan Tuhan, Dialah yang bisa mengendalikan alam raya ini. Dialah yang bisa menghardik angin yang dahsyat itu sehingga diam. Kalau dalam kitab Ayub, pasal 38 ayat 1-11 yang menjadi padanan dari bacaan leksionari kita. Di situ Ayub juga bertanya, Tuhan, di mana Engkau aku menderita seperti ini? Tuhan tidak menjawab, tapi mengajak Ayub melihat kepada alam semesta. Lihatlah lautan. Tidak ada kekuasaan manapun yang bisa mengumpulkan air sebesar itu dan membuat garis di pantainya sehingga air itu tidak melalui garis itu. Tuhan ingin Ayub melihat kedahsyatan Allah melalui peristiwa-peristiwa alam yang dihadapi. Demikian juga pada peristiwa hari itu ketika murid-murid bersama dengan Yesus ada badai besar. Murid-murid menjadi tercengang, bagaimana, siapa dia ini? Kekuasaan apa yang dipakainya untuk bisa menghentikan goncangan gelombang yang begitu besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu Allah yang sangat berkuasa. Kalau minggu lalu diceritakan kita harus melihat kepada alam, lihatlah benih yang kita tabur. Kita hanya berhak menabur, menunggu. Tapi siapa yang menumbuhkan benih itu menjadi tumbuhan yang hidup, kemudian bertambah panjang, mengeluarkan bulir, dan bulir itu berisi. Dan kemudian Tuhan memperkenankan kita memetik hasilnya, memetik buahnya. Wow, semua ini karya Tuhan. Maka inilah yang akan membedakan kita dengan manusia pada umumnya. Kalau orang lain yang tidak punya Yesus dalam hidupnya, menghadapi masalah yang besar, larut dalam rasa takutnya, tenggelam dalam rasa takutnya. Ada yang bunuh diri, ada yang melakukan kejahatan yang di luar nalar. Untuk melindungi dirinya, merasa aman, menggapai apa yang diinginkan. Tapi hari ini Yesus mengajar kepada kita, saat menghadapi gelombang yang besar, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Imani Tuhan ada, Dia yang mengendalikan hidup kita. Buritan itu bermakna besar dalam hidup kita. Jangan pernah kita tinggalkan, kita mesti berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 107, kalau Bapak Ibu membaca, berkali-kali disebutkan di situ. Di dalam kesesakannya berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan bangsa Israel itu dari persoalan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari
Kita gunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita ini, seperti Rasul Paulus. Dengan menempatkan dirinya, aku ini sesungguhnya hanyalah hamba. Jadi dia begitu rendah hati. Pelayanannya mengalami banyak kesulitan, tidak selalu diterima baik. Ada banyak orang tidak menyukai, memusuhi. Tapi hatinya selalu baik, mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Fokus saja dia kepada Tuhan. Dan dia mengetuk hati orang-orang Korintus. Di hatiku ini terbuka lapang, pintu maaf buat dirimu. Hendaknya kamu juga demikian. Hidup ini hanya singkat. Yang penting itu adalah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi yang penuh dengan kesesakan ini, jangan kita berpikir muluk-muluk sehingga membebani hidup kita sendiri. Mungkin memang bisnis kita tidak berkembang pesat seperti tahun-tahun sebelum COVID ya. Tapi mari kita syukuri kita masih bisa hidup, masih bisa berusaha, mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Jadi hati kita ini kita yang mengendalikan sendiri. Kita syukuri apa yang Tuhan anugerahkan. Sehingga tidak kemerungsung, tidak membuat kita ingin marah, ingin mencapai yang lebih. Nah, mari kita koreksi. Mungkin saudara-saudara sekarang ini juga berada dalam situasi yang sulit. Ada masalah-masalah yang tiba-tiba datang tanpa kita duga. Kita memerlukan penyelesaian yang cepat. Kita gunakan semua akal yang kita miliki untuk menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Sampai kadang kita tidak kuat dan menaruh semuanya dan baru mengingat. Berseru kepada Tuhan, bersimpuh kepadanya. Mari Tuhan menyediakan dirinya untuk menolong setiap kita. Mari kita berseru kepadanya sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, biarlah pandemi ataupun kesulitan lain yang menimpa hidup kita di masa-masa ini tidak pernah memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan, melakukan yang terbaik seperti yang Paulus lakukan, terus melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, memanfaatkan hidup yang masih Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya, menata hati kita sehingga kita semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari bersama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucapkan syukur untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Kami sungguh berbahagia memiliki Bapa yang peduli kepada kami, Allah yang hidup, yang tidak menginginkan kami binasa. Hanya kadang ketakutan kami yang membuat kami menjadi pribadi yang kerdil, yang tidak bertumbuh, dan kurang percaya terhadap kuasa Tuhan yang menopang kami dan menyanggupkan kami menghadapi problema kehidupan. Hari ini Tuhan, Engkau meneguhkan kami, yang membuat kami merasa kami berbeda dengan ciptaan yang lain sebab ada Tuhan yang menopang kami. Karena itu Bapa, ajar kami untuk terus menatap kepada Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan Allah penolong kami yang setia. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kami, membawa kami ke dalam kebaikan. Biarlah kami melakukan apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami, sehingga kami semua ada di dalam hati Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wandi, keluarga Ibu Lis, keluarga Bapak Yuri,
keluarga Bapak Tito. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka semua akan dipulihkan kembali kesehatannya dan terus bisa menjalani kehidupan dengan sukacita. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati, supaya saudara-saudara kami ini semuanya boleh menaruh pengharapan hidupnya hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam ruang isolasi. Bapa berkati, berikan kepada mereka kejernihan hati untuk menghitung berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, sehingga terus bisa mengucapkan syukur dalam segala keadaan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merindukan memiliki teman hidup, memiliki keturunan, memiliki pekerjaan yang lebih baik, memiliki perumahan ataupun kendaraan pribadi, memiliki pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menghiburkan mereka, Engkau sendiri yang menjawab pergumulan-pergumulan batin mereka, supaya saudara-saudara kami ini boleh melihat campur tangan Tuhan yang istimewa atas hidup mereka, sebab Tuhanlah jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang merantau karena bekerja, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melindungi dari setiap penyakit. Tuhan berkati pekerjaannya, supaya mereka semua tercukupkan kebutuhan hidupnya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada semester depan ini akan menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi. Tuhan berkati, Tuhan berikan kecukupan rezeki, supaya anak-anak kami boleh dihantar memiliki pendidikan yang baik. Tidak lupa kami mendoakan semua anak-anak kami yang saat ini sedang belajar. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dalam semester akhir mereka ini, supaya mereka semua boleh melihat hasil yang baik dari nilai-nilai yang telah mereka kerjakan selama masa studi di tahun ajaran ini. Supaya anak-anak kami semua tetap bisa naik kelas, berprestasi, dan terus fokus untuk studi, menyelesaikan semua tugas panggilan belajarnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jauhkan mereka dari setiap penyakit. Bapa, kami mendoakan rumah tangga jemaat dimanapun berada, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu mengalir di tengah keluarga-keluarga jemaat, supaya ungkapan syukur di hati terus mengalir kepada Tuhan, dan mereka semua boleh mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk program-program gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati, sehingga setiap program boleh berjalan, dikerjakan dengan setia, sehingga gerejamu ini akan terus bertumbuh meluhurkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pembinaan majelis seklasis metro yang akan dilakukan pada tanggal 18 nanti, kiranya juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pembelian tanah, Tuhan kiranya mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Biarlah Tuhan yang menyertai keluarga-keluarga jemaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berkat Tuhan terus melimpah, dan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Bapa di sorga, kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen yang menjadi tanggung jawab gerejamu di tempat ini. Di tahun ajaran baru ini, kiranya Tuhan yang mengirimkan siswa-siswi untuk dididik dan mengenal karakter Kristus. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga lembaga pendidikan di dalam jemaatmu ini terus bisa berjalan karena kemurahan dan berkat Tuhan. Kami mendoakan rumah sakit Mardiwaluyo yang juga menjadi tujuan bagi warga masyarakat mendapatkan kesembuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanannya, sehingga
nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Mardiwaluyo. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kerukunan kepada kami sebagai warga bangsa, untuk mau memberi yang terbaik dari hidup kami, untuk mau saling menopang sekalipun berbeda suku, agama, ras maupun golongan. Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengendalikan negeri ini sehingga bisa keluar dari masa COVID-19 dengan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan kepadamu beralaskan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita akan menyatakan iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kasih Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menyatakan syukur melalui pengumpulan persembahan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mendasari pengumpulan persembahan pada hari ini, mari kita dengarkan nas Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan pada pagi hari ini dengan kita iringi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, baitnya yang pertama dan kedua, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Syukur
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan pada hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di surga mulia, Allah yang maha murah dan maha kaya, sungguh luar biasa berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Berkat-Mu selalu mengikuti kami hingga saat ini. Kami bisa bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami sangat menyadari apa yang kami persembahkan ini masih sangat jauh dari pemberian-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk selalu berserah dan bersandar pada kemurahan-Mu saja. Ya Roh Kudus, sadarkanlah kami senantiasa bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah kasih-Mu saja. Sehingga kami diingatkan agar tidak hidup bersandar pada harta benda yang kami miliki. Seperti firman-Mu yang berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah apa yang kami miliki juga boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam cinta kasih Kristus Tuhan yang sudah rela berkorban memberikan hidupnya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 131, bait yang ketiga. Ku yakin Tuhan, tuntun langkahku. Serta membuka jalan bagiku, bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita melakukan saat teduh bersama-sama. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu kekal dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan menyertai kami dalam kebaktian yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam melaksanakan kembali aktivitas karya kami di minggu ini
ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah masa normal baru ini. Mari kita semua tetap setia mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memutuskan mata rantai perkembangan COVID-19 yang saat ini makin menyebar pasca arus mudik yang lalu. Demikian juga kita mendisiplinkan diri dengan membiasakan memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan membersihkan diri setelah bepergian, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kita tetap berdoa agar kerinduan untuk beribadah bersama di gereja bisa segera terwujud. Kita tetap menantikan hasil evaluasi majelis jemaat di akhir bulan Juni ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.